kau malaikatku sayang, kau bidadariku, tapi aku gemuk ya. Enggak apa-apa, kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Gitu kalau kita pas lagi masuk TV. Saya kalau sebelum pulang, abang mau makan apa? Kata dia, masakan aku sayur bening, sebening hatiku padamu. Kalau bisa, buatkan cabainya agak pedas sedikit, agar berasa hubungan kita. Habis itu saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Begitu saya posting, komen istri-istri langsung di komen mereka sama IG suaminya. Tengok tuh bang, tengok tuh bang, tengok tuh bang, katanya. Dalam hati saya, padahal saya seumur-umur sekali itu loh ya. Kami bu, laki-laki ini berat untuk begitu tuh, berat. Saya untuk mancing-mancing orang aja itu. Maka mulai hari ini pak, kita nggak apa-apa ramah-ramah. Ramah baik kita ke istri itu lemah lembut, nggak akan dibilang orang, alah polisi bencong. Enggak, kita ramah tuh di rumah. Di luar kita tetap tegas. Tetap, saya pun begitu juga. Saya tetap tegas. Pas di kantor Polresnya aja saya agak. Kalau di luar takbir gitu. Ini kalau sama kawan, ya ajak mancing jam 7, jam 6 standby. Padahal pas ditanya, kenapa abang semangat kali mancing? Pancing yang tidak dipakai 2 bulan disita oleh negara. Ada aja alasannya. Kalau sama kawan bukan main lagi. Ingat, sampai masanya kita ini tua, sampai masanya kita tak berdaya, baju seragam dan pistol ditarik oleh negara, dan kita akan berada di ruang ICU. Memang itu tulisannya ICU. Saya yang lurus-lurus saja. Memang itu. Saya dulu bingung kenapa namanya ini ICU. Rupanya betul. Pas kita di dalam itu, I see you, you don't see me. Kalau bahasa kitanya, ambo bisa mencari awang, awang tidak bisa mencari ambo. Aku ison dulu sampean orang ison dulu aku. Sampai di dalam itu rupanya orang nengok kita udah terpejam, sepi sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk, tapi kita di dalam itu sunyi. Tit 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 tit. Kalau kita baik ke istri kita ini, apa bisikan dia? Sabar ya bang, sabar bang, nggak apa-apa. Tapi kalau kita jahat, nakal, tahankanlah. Kita cuman berdua di situ. Apa kata dia? Mana surat tanah? Apa tak pingsan kita? Itulah yang paling horor di atas horor. Kita berdua di situ, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah, bibir tak bisa berkata, tapi hidup. Apa tak takut? Pas datang keluarga kita jenguk, senyum dia. Pegang-pegangnya kening gitu, abang, kata dia, abang, kata dia. Pas pulang, mati kau, katanya. Dialah yang mendampingi kita. Jangan petantang petenteng, mentang-mentang kita muda, duit banyak, gagah perkasa. Sampai masanya, resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit, resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Macam mana Pak Ustadz kita mati? Kita kan masih hidup. Nampak jenazah lewat, ikut. Udah jenazah lewat, bilang sama keluarganya, boleh aku ikut? Boleh, katanya, masuk. Ini kalau sama kawan bukan main lagi, pulang malam. Ingat, yang terlalu habis karena kawan, mati kita. Kawan makan ayam. Kok bisa Pak Ustaz? Malam tahlil. Dua kotak dia ambilnya.
Enak kali ya, kata dia. Untung saya mati ya. Iya, kata kawan sebelah. Siapa yang setia menemani dalam doa, itulah dia yang mendoakan kita tengah malam. Dia akan bisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Kan itu yang kita inginkan. Memang waktu hidup dia bilang, sehidup semati abang. Setelah malaikat maut datang, kau hidup, aku mati. Ini harta kita bersama. Setelah malaikat maut datang, harta menjadi gono gini. Kau begono, aku begini. Tapi dalam doanya, tetes air matanya, di balik laki-laki yang gagah perkasa, ada dua perempuan yang luar biasa. Siapa dia? Ibu dan istri. Ibu Pak Bobi dan istri Bapak. Bapak Waka punya ibu dan punya istri. Kalau bisa mendamaikan Tom and Jerry ini, laki yang luar biasa. Beruntung, itulah kenikmatan surga dunia, bisa melihat ibu dan istri berjalan bersama. Maka Allah berikan ini. Banyak orang yang mengukur kebahagiaan ibu dengan kebahagiaan dia. Akhirnya ibu dibawa dari kampung, tinggal di rumah kami, Mak. Sudah kubuatkan kamar yang besar. Ibu kita tidak perlu kamar yang besar. Ini, Mak, sudah kupasangkan AC 2. Dia tak tahan pakai AC, masuk angin, gembung dia. Emakku bawa ke mall, dia tidak suka mall. Dibawa ke mall, belanja, tit, tit, tit. Dia mau belanja menawar. Berapa ikan sekilo? 20.000, Bu. 5.000 ya. Itulah puncak kenikmatan dia. Nggak bisa kita ukur kebahagiaan dia dengan kebahagiaan kita. Maka kalau kita punya ibu, aku mau di kampung aja, kata dia. Biarkan dia di kampung, dia ternak ayam, video call, bertanya. Jangan sampai salah langkah. Yang punya ibu mudah-mudahan disehatkan Allah, ibunya panjang. Aku kusangka dulu kalau nikah anakku ini hilang anakku. Tapi ternyata ya, bertambah anakku 2 sekarang. Rupanya menantuku ini lebih sayang daripada anakku. Ingat, ibu yang sayang dengan ibunya suami ibu, nanti ibu juga akan punya menantu yang baik-baik, insya Allah. Tapi tak usahlah kita teruskan. Ternyata ada profesor direktur rumah sakit nanya saya, Ustadz Somad, lebih kuat laki-laki apa perempuan? Saya bilang laki-laki, Pak Ustadz. Saya bilang, Pak Dokter, Prof, kita laki-laki nih gagah perkasa. Tidak, Pak Ustadz. Loh, Bapak ngambil kesimpulan dari mana? Survei terakhir medis yang ditulis jurnal internasional bahwa laki-laki lebih cepat mati dari perempuan. Makanya angka kematian perempuan itu lama tak mati-mati. Laki-laki ini lemah. Asal sikit tumbang. Asal gini tumbang. Makanya dia perlu kasih sayang 2 orang. Ibunya sayang, istrinya sayang. Kalau sudah dapatnya itu 2-2, tambah pula lagi punya anak perempuan. Oh, indahnya. Saya 3 anak saya laki-laki 3-3. Tapi saya bahagiakan istri saya bilang, kau jangan berkecil hati, anak kita laki-laki. Insya Allah menantu kita nanti 3-3-nya perempuan. Amin, amin, amin. Soalnya sekarang banyak juga yang punya menantu laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan Allah anak kita dari penyakit laknat luar biasanya. Doa ada yang lebih hebat lagi dari doa. Apa dia? Cinta. Cinta itu apa? Ada seorang laki-laki jatuh cinta sampai karena ditolak cintanya itu tak nikah dia. Dia datang dari Makassar. Perempuan itu namanya Hayati.
laki-laki itu Zainuddin. Tak bisa dia berpindah ke lain hati, sampai akhirnya Hayati nikah dengan Aziz, karena Aziz kaya. Rupanya ditakdirkan Allah berjumpa juga mereka di Surabaya. Lalu kemudian kata Hayati, biarlah aku menikah dengan kau Zainuddin, karena Aziz sudah mati. Apa kata Zainuddin? Pantang laki-laki pisang berbuah 2 kali, Hayati. Ada memang jenis orang yang tak bisa. Dan di barat itu namanya Romeo and Juliet. Kisah cinta berulang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain kisahnya. Di Arab pun juga ada. Nama laki-laki itu Qais, jatuh cinta kepada Laila, tak setuju karena dia susah. Akhirnya Qais itu gila, termasuk orang yang didoakan ayahnya di dinding Ka'bah, maka disebut dengan Laila Majnun. Majnun artinya gila karena Laila. Tak nikah, sampai orang bertanya kepada dia, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kau pilih mana? Pilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Oh, boleh bapak pakai itu nanti pulang. Bang, kira-kira abang nanti mau jadi Kapolda atau mau jadi jenderal, bang? Debu yang menempel di selop kau itu, Dik, itu sudah cukup bagi abang daripada dunia dan seisi. Abang pikir cuma abang aja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Aku pun dengar tadi, kata. Loh, kau kan nggak datang ke Polres tadi? Iya, aku nggak datang, tapi aku nonton channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi yang menyatukan itu cinta. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung ya. Melahirkan anak itu sakit apa tak sakit? Sakit, meregang nyawa 4 kilo Pak. Bapak ambil kelapa 4 kilo, Bapak keluarkan bulat-bulat. Bapak mau merasakan sakitnya melahirkan. Tapi begitu bayi itu datang digendong sama bidan, Bu, pegang bayinya ya. Waktu ibu pegang bayi itu, ibu senyum atau cemberut? Sakit atau sakit? Nampak? Memang perempuan susah buat keputusan. Dia sedang sakit, berdarah-darah, maaf cakap. Bicara tentang melahirkan adalah ibu kita melahirkan, nenek kita melahirkan. Tapi saat bayi itu dipegang, senyum dia dengan meneteskan air mata. Apa itu? Cinta. Cinta menghilangkan rasa sakit. Cinta membuat orang berkorban. Cinta membuat orang menyerahkan segalanya. Maka ibu dengan bapak cinta, bapak pun dengan ibu juga cinta. Kau ragu dengan pistolku, kau ragu dengan seragamku, semua gaji ini ambillah. Jangankan gaji ini, nyawa aku kasihkan. Karena memang utang di bank banyak kali. Dan ada pesan khusus untuk kakak-kakak polwan. Walaupun kalian polisi berseragam, tapi di rumah kalian tetaplah jadi ibu rumah tangga. Bilang ke suami kalian, Bang, aku memang polisi, aku memang berseragam, aku memang berpistol, tapi di rumah ini kaulah pemilik pistol, Bang. Karena kalau ibu tetap menyatakan hebat, ada satu yang membingungkan. Ada satu yang membingungkan tentang orang membuat gambar. Ada itu banyak meme. Wajah istrinya, wajah selingkuhannya, maaf cakap, maaf. Pas ditengok wajah istrinya, cantik, glowing. Pas ditengok selingkuhannya, 11-12 sama kerbau. Orang heran, kok bisa dia suka sama ini? Psikolog yang bisa menjawab. Kenapa tiba-tiba hilang nafsunya ke istrinya? Karena dia merasa tidak punya superior. Dia tidak punya kuasa di rumah. Kami laki-laki ini, Bu,
kami laki-laki ingin punya superior, kekuasaan, dan itu kami tidak bisa menduga-duga, mesti dicakapkan. Maka ibu bilang, aku memang orang kaya bang, aku memang polwan bang, aku memang bayangkari bang, sawitku memang sejauh mata memandang bang, tapi jangankan surat-surat ini, nyawanya ku beri untuk abang, kaulah segalanya di rumah ini bang. Satu-satunya kesalahan aku hidupnya cuma satu, mencintai. Sehingga kami laki-laki ini menjadi gagah perkasa kami di rumah, merasa besar diri kami. Jangan ibu panggil dia, sini sebentar, aku mau bagi-bagi zakat ini. Kau salah satu asnaf fakir miskin kan? Makin down lah dia, hancur. Pergi dia ke jembatan Leton langsung. Tadi saya mulai jam 2, rupanya udah jam 3. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya terbuka, itu waktu itu nggak terasa begitu cepat berlalu. 1 jam rupanya saya sudah ngomong 60 menit. Dan kalau ditengok dari botolnya, ini botol-botol kecil ini, 300 ml, cukup setengah jam aja sih. Tapi bisa pula bertahan saya sampai 1 jam ngomong. Tanyalah nanti sama public speaking, orang yang ngomong, coba tanya aja. Kadang orang ngomong itu baru 15 menit dan berhenti. Kenapa? Enggak mood. Saya pun tadi menduga, pas saya tengok, oh, polisi semua enggak mood ya. Tapi begitu ngomong, rupanya udah 1 jam saya ngomong. Enggak bisa kita nilai dari baju orang, enggak bisa kita nilai dari status orang. Kalau hatinya terbuka, hati kita pun terbuka menyampaikan. Saya pernah ceramah, ustadz semua, lama kali rasa saya. Kenapa? Hati dia tertutup. Lama kali. Saya tengok jam macam mati baterai. Saya garuk kepala. Waktu acara buka bersama, macam selesai acara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya alhamdulillah lepas juga. Demikianlah kita sudah datang waktu azan. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu waktu Jakarta kan? Tapi di sini masya Allah nyaman. Ibu selama 1 jam nih nyaman? Bapak nyaman? Berarti bukan saya aja yang GR. Nyaman kita semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita sejam ini bisa ada hal-hal positif yang bisa diambil. Saya sebenarnya sedang menasihati diri saya. Saya sedang menasihati diri saya bagaimana saya bersikap di rumah dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak. Semoga bersama kita di Polres Kampar ini, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau masuk surga sama Bapak? Amin. Bapak? Soalnya di tempat lain pernah saya tanya begitu, ibu mau masuk surga sama Bapak? Mau. Pas Bapak mau. Saya heran, biasanya laki-laki itu ngomong tidak mau depan orang banyak. Pas berdua tanya, Ustaz, nanti kita masuk surga tuh jumpa lagi sama istri gitu. Terus saya bilang, jumpa lah, saya bilang. Macam-macam apa dia lama tuh menung? Saya tanya, kenapa Bapak menung? Sedang di dunia aja udah nggak tahan gaji. Nah, ini perlu diluruskan ini Pak, saya bilang. Dia salah paham. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Semua yang tak baik dari dirinya itu nanti di surga akan dicabut Allah SWT. Maka yang tinggal hanya yang baik-baiknya saja. Mudah-mudahan yang tak baiknya semua dicabut Allah SWT. Ada jamaah kita masih hidup orangnya, cuman karena menjaga kode etik jurnalistik tak boleh saya cerita. Tiba-tiba istrinya itu kena stroke. Sejak kena stroke itu diam, tak merepet lagi. Biasanya kau pulang sama siapa, gaji mana, pulang jam berapa, mana kunci motor, dia diam. Tolonglah Ustaz doakan. Saya bilang baguslah, dia udah tenang sekarang. Apa yang doakan lagi, saya bilang. Ibu tahu jawabnya, apa kata dia? Aku rindu dengan merepetnya, Pak. Maka ibu yang mau merepet lagi.
Laki-laki ini rupanya rindu. Kisah nyata, true story. Nanti kalau saya tanya mereka, berat mereka jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu saya ke Malaysia, pas lagi sedang makan, ada orang di samping saya itu nanya, Ustaz, ya, apa hukumnya suami takut istri, kata dia. Kenapa Bapak nanya gitu? Ya saya nanya aja. Saya bilang, suami yang takut kepada istri itu nanti di akhirat tidak kena azab kubur. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, nggak usah diazab, ini udah azab kali. Apalah yang membuat Bapak merasa terazab? Apa yang membuat Bapak terazab? Aku mau pergi, dimasukkannya ke dalam tas itu baju koko, kain sarung. Pas aku keluar kota ditanyanya tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, kunci motor mana. Saya kok dikontrol gitu Pak Ustadz? Itu bukan istri Pak, itu security. Gara-gara dia itulah sembahyang Bapak terjaga. Gara-gara dia itulah Bapak tidak tinggal di hotel konvensional entah siapa-siapa masuk ke kamar Bapak. Gara-gara dia itulah Bapak tidak berselingkuh kan Pak? Betul Pak Ustaz. Kalau tak berduit gimana kita mau selingkuh? Gara-gara dia itulah rumah Bapak selamatkan Pak. Betul Pak Ustaz. Betul Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, security syariah. Insya Allah. Kalau saya tengok dari senyum dan ketawa Bapak ini orangnya bahagia. Sakinah mawaddah warahmah. Dan tidak punya utang. Karena kalau orang punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa dia lepas macam ini. Paling pas mau ketawa, ini lepas semua. Nah, ini menunjukkan mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insyaallah. Banyak juga orang yang berutang. Itulah yang bisa saya sampaikan 1 jam ini. Kalau makin lama nanti orang menuntut semua, menuntut orang ke saya, kenapa Polres Kampar dapat dan kenapa pula dia lebih dari 1 jam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu semuanya dijaga Allah zahir dan batin. Bapak menjadi orang yang baik, ibu menjadi istri yang solihah, anak keturunan semuanya anak baik, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Sehingga kalau polisi-polisinya baik, insya Allah masyarakatnya baik, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.